Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Macu Malang, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan video pembelajaran kami berkaitan dengan mata kuliah marketing, khususnya untuk brand Chatime. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Steven, dan partner saya ada Jason Raguel Honggo, dan yang terakhir ada Patricia Larasati Nursitasari. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang 3 bagian besar untuk marketing Chatime ini. Pertama yaitu kita akan membahas tentang segmentation, yang kedua ada positioningnya, tapi hanya di bagian POD dan POP-nya saja. Kemudian yang terakhir kita akan melihat strategi analyze dari Chatime itu bagaimana. Penasaran lebih lanjut? Simak video berikut ini. Selamat menonton. Enjoy! Namaku Jason, aku bakal jelasin tentang analyze the market segmentation of Chatime. Nah, di sini dibagi 5. Yang pertama ada geographical, lalu ada demographic, yang ketiga ada behavioral, terus ada psychographic, dan yang terakhir ada psychological. Nah, kita bahas yang pertama itu geographical. Di sini segmentasi secara geografis terbagi menjadi wilayah, iklim, kepadatan penduduk, dan ukuran kota. Karena iklim di Indonesia bersifat tropis, maka tidak sedikit masyarakat Indonesia gemar meminum minuman dingin dan segar. Di sini Chatime hadir dengan minuman dingin dalam bentuk teh dengan cita rasa yang khas. Berkaitan dengan lokasi outlet, kebanyakan Chatime berada di perkotaan. Hal ini dilihat dari kepadatan penduduk dan ada pengaruh dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Wilayah Chatime yang dimulai dari Taiwan dan sekarang berkembang pesat menjadi franchise yang besar di Asia. Karena minuman teh ini berasal dari Taiwan, yang mana pasti rasanya cocok dengan lidah di Asia. Chatime juga masuk ke negara Eropa dan memperkenalkan teh autentik yang selalu diinovasikan menjadi produk yang modern, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Eropa. Ya, lalu kita bahas tentang demografik. Dilihat dari pekerjaan orang yang dimiliki produk Chatime, lebih cocok untuk pekerja kantoran, karena biasanya pekerja kantoran lebih santai, rileks, dan selaras dengan style yang dimiliki Chatime. Jika dilihat dari jenis kelamin, pria maupun wanita cocok dengan minuman ini karena bersifat netral, tidak ada pengelompokan gender. Minuman Chatime dapat dinikmati oleh semua kalangan, menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Namun, mungkin dari kalangan menengah ke bawah seperti siswa, kisaran umur 14 hingga 18 tahun, lalu mahasiswa kos-kosan, kisaran umur 18 hingga 24 tahun, menganggap minuman ini sebagai minuman yang cukup berkelas. Sedangkan, orang yang sudah mempunyai pekerjaan, kisaran umur 25 hingga 34 tahun, dapat menilai Chatime ini minuman standar. Chatime lebih cocok untuk generasi Y sama Z dan dapat dikategorikan sebagai repeat buyers dengan pembelian 2-5 kali yang memiliki rentang umur 17 hingga 28 tahun yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dan pekerja dengan tingkat pendapatan berkisar antara 1 hingga 3 juta. Kita lanjut ke 3, behavioral. Nah, di sini ada benefit sought. Itu keuntungan yang konsumen dapatkan. Nah, di sini Chatime berfokus ke rasa minuman yang sangat beragam serta topping yang lengkap. Chatime juga terus melakukan penambahan rasa yang unik serta kecepatan dalam mendapatkan minumannya. Nah, di sini juga ada occasion. Chatime membagi berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu, yaitu produk utamanya
teh yang memiliki banyak sekali inovasi dan perbedaan dari teh biasanya, hingga Cha Time dapat diminum kapanpun. Jadi tidak hanya pagi hari untuk mengeteh, tapi produk ini cocok di waktu kapan saja. Yang keempat ada psychographic. Nah, di sini ada lifestyle-nya. Yang pertama, konsumen yang menyukai produk berbasis teh, buah, dan kopi. Lalu konsumen dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, dan para lulusan bahkan bekerja juga menggemari produk tersebut. Kalau social class-nya lower, middle, sama upper class juga bisa, karena harga Cha Time yang terbilang terjangkau untuk semua kalangan. Lower class termasuk dalam segmentasi pasar karena Cha Time memiliki banyak varian harga berdasarkan produknya. Lalu working class, selain harga yang dapat dijangkau para pekerja, Cha Time juga sangat cocok untuk menemani pekerjaan mereka. Produk Cha Time yang rata-rata manis bisa membangkitkan mood kerja lebih semangat. Nah, kalau di personality-nya dibagi 4, ada konsumtif, ada curious, terus ada intensive to consistent, yang terakhir ada food and sweet covers. Yang terakhir psychological. Nah, di sini personality yang tertuju itu kepada kalangan remaja di kota besar. Mereka yang memiliki perilaku yang berbeda-beda tergantung dari lingkungan bergaul mereka terhadap teman sebayanya. Pengaruh teman dapat dilihat pada perilaku, minat, dan pembicaraan individu yang tidak mampu melawan tekanan dari teman-temannya. Pekerja juga memiliki lifestyle untuk mengopi sebelum bekerja, di mana Starbucks adalah pilihan middle class ke atas. Cha Time bisa untuk segala usia. Jadi mereka yang ingin lebih hemat akan beralih ke Cha Time karena lebih banyak varian dan tidak hanya kopi dan lebih murah. Para pekerja akan menggunakan waktu istirahat atau pulang kerja mereka dengan bersantai sejenak atau dalam meeting mereka mengkonsumsi Cha Time, di mana mengkonsumsi sugar things akan membuat mood menjadi lebih baik, apalagi para pekerja sedang memiliki banyak tugas. Lalu ini ada Cha Time market persona. Di sini ada profilnya, bisa dilihat itu ada Cha Time, lalu ada engage in field of-nya itu ada tea, coffee, boba drink, sama franchise. Kalau age-nya mereka mulai dari 2003. Kalau location-nya yang utama mereka ada di Taiwan. Lalu franchise-nya itu ada di beberapa negara. Challenge mereka itu membangun kerajaan dan membawa kebahagiaan untuk semua orang. Frustration-nya itu yang pertama ada some of the staff wasn't have a good attitude. Jadi staff mereka itu banyak yang masih kurang profesional, attitude-nya kurang bagus. Lalu yang kedua ada serving drinks with a long period of time. Mereka staffnya itu membuat minumannya lama. Lalu yang ketiga ada sometimes having too many customer. Jadi karena mereka sering membuat promo, jadi kadang pada hari itu customer mereka itu nggak terkontrol, jadi terlalu banyak pada hari itu. Nah, goals mereka itu menjadi franchise yang paling diminati dengan service yang cepat dan handmade dessert. Nah, what can we do? Cha Time membuat Cha Time Atelier yang merupakan inovasi baru. Lalu melatih lagi staff supaya lebih profesional. Ya, di sini ada examples-nya dari market persona. Ada pelajar mahasiswa. Di sini bisa dilihat namanya Annette Santoso. Dia itu perempuan berumur 15 tahun. Dia pendidikannya 1 SMA.
Pendapatannya juga masih sama orang tua. Tingkah lakunya itu dia suka bermain, lalu hal yang disukai, hal-hal yang lucu sama viral. Terus dia juga suka makanan minuman yang manis. Lalu sosial media yang digunakan itu Instagram sama TikTok. Kebiasaan belanja, dia lebih suka berkomunikasi melalui chatting dan secara langsung. Cara mengetahui produk, dia tahu produk dari iklan, sosial media, mulut ke mulut, sama gerai yang banyak ditemui. Cara berbelanja yang dia sukai itu online sama offline, tergantung mood. Kalau online saat mereka ingin di rumah aja, kalau offline saat mereka sekalian ingin bepergian. Ini ada example yang kedua, namanya Andrea Lim. Ini juga perempuan berumur 26 tahun. S1 Manajemen MSDM. Pekerjaannya dia tuh HRD Beers for Nivea. Pendapatannya itu 4 juta, sudah menikah, anaknya 1. Nah, hobinya dia itu memasak dan berbelanja. Hal yang disukai, apapun yang murah, promo dan diskon, buy one get one. Sosial media yang digunakan Facebook, Instagram, sama Twitter. Terus kebiasaan berbelanja. Kalau cara berkomunikasi lebih suka chatting, telepon, email, sama secara langsung. Karena area pekerjaan lebih ke email, telepon untuk berkomunikasi, dan komunikasi langsung saat meeting. Cara mengetahui produk, iklan, sosial media santai, sama mulut ke mulut, gerai yang banyak ditemui. Cara berbelanja online sama offline juga, tergantung situasi dan kesibukan. Thank you. Baik, saya Steven akan melanjutkan penjelasan dari Jason tadi tentang segmentation brand chat time. Kali ini kita akan melihat bersama-sama tentang positioning chat time, khususnya di bagian POP dan POD-nya saja. Nah, sudah ditampilkan di layar teman-teman, itu ada PPT tentang POP and POD chat time and competitors brand Sing Food Hang. Nah, mengapa kita mengambil Sing Food Hang sebagai brand pesaing chat time? Untuk mengetahui alasannya, bisa kita lihat dari POP-nya dulu. Nah, intinya ini, POP ini adalah points of parity, yaitu persamaan dari chat time dan Sing Food Hang. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu brand minuman yang berasal dari Taiwan. Jadi chat time berasal dari Taiwan dan Sing Food Hang juga berasal dari Taiwan. Oke, kemudian kelanjutannya adalah franchise topping yang sama, yaitu Per Bubble. Jadi chat time sama Sing Food Hang ini sama-sama brand franchise dari Taiwan dan ada persamaan yaitu di Per Bubble-nya. Dan harganya juga mirip, size cup-nya mirip, dan menunya mirip, yaitu ada bubble tea dan tea lainnya. Oke, kita lanjutkan di bagian POD atau point of difference. Nah, jadi tadi itu persamaannya dan sekarang perbedaannya. Dan satu alasan kita memakai Sing Food Hang sebagai kompetitor dari brand chat time ini adalah kita mengingat kalau chat time itu brandnya sudah lama, mulai dari tahun 2003. Nah, sedangkan Sing Food Hang ini baru-baru saja muncul. Jadi kan bisa kita lihat bahwa chat time ini masih layak untuk bersaing atau tidak gitu. Oke, kita lihat di bagian POD-nya dari chat time. Yang pertama itu ada colorful atau dominan ungu. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagramnya chat time, di websitenya chat time, di mobile app-nya chat time, itu semuanya colorful, penuh dengan warna. Dan untuk di outletnya sendiri, di tokonya sendiri itu dominan warna ungu gitu, sesuai dengan logonya. Kalau Sing Food Hang ini dia warnanya hitam, tapi dia monoton, terlihat elegan gitu. Nah, kita lanjutkan, yaitu ada varian menu yang banyak dan pilihan topping yang banyak. Di chat time ini keunggulannya
Yang berbeda dari brand-brand lainnya adalah memang varian menu dan toppingnya yang banyak sekali. Ada coconut jelly, ada rainbow jelly, ada red bean, ada grass jelly, dan lain-lain. Kalau di Simfutang ini menggunakan boba, jadi dia mengunggulkan bobanya atau brown sugar bobanya. Nah, kita lanjutkan di bagian nomor 4-nya, yaitu di Chatime itu selalu menginovasikan produknya, khususnya di bagian packaging. Nah, sekarang ini Chatime mengeluarkan brand packaging yang baru, itu Popken namanya. Kita akan mengulasnya lebih lanjut nanti. Dan kalau untuk di Simfutang ini, itu dia packagingnya berbeda dengan brand-brand lain maksudnya, yaitu wadah plastik dengan cekungan yang khas. Jadi kan kalau brand-brand minuman lain itu biasanya cup biasa aja. Nah, kalau yang Simfutang ini cupnya agak unik dikit, yaitu ada cekungan di pas bawahnya gitu. Nah, kemudian di Simfutang ini dia juga mengandalkan bobanya yang selalu fresh dan handmade, karena boba dibuat sendiri di outletnya masing-masing. Ini yang membedakan Simfutang dengan brand-brand lainnya. Dan yang terakhir ada memiliki rasa yang khas dan udah lama ada di Indonesia. Kalau Simfutang ini dia masih baru di Indonesia. Nah, jadi ada tambahan yang menjadi pembeda dari Chatime dan Simfutang ini, yaitu kalau kita pesen minuman di Chatime ya teman-teman, itu pasti pertama ditanyain produknya apa, mau toppingnya apa, dan kemudian ada tambahan yang lebih menjadi pembedanya gitu, yaitu konsumennya sendiri bisa memilih tingkat kebanyakan gulanya. Jadi ada yang mau normal atau mau lebih manis atau dikurangin gulanya, dan bagian esnya juga bisa mau nggak pakai es atau pakai es sedang atau banyak, itu bisa request. Jadi itu keunggulannya atau yang mau jadi pembeda. Kalau di Simfutang itu belum ada yang seperti itu gitu. Oke, kita lanjutkan di scope of differentiation-nya. Jadi produk desain dengan konsep yang modern sangat kental pada Chatime bubble tea ini. Nah, sebagai poster produk Chatime ini yang dipajang pada outlet, interior dengan tema minimalis, ada pencahayaannya juga dibuat sebagai sangat menarik dan elegan. Untuk packagingnya sendiri, sekarang Chatime memiliki packaging baru, yaitu Popken. Seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu ada Popken. Ini bisa kita lihat contoh Popkennya tuh kayak gini. Jadi lebih instagramable, lebih mudah dibawa kemana-mana, lebih bisa kita storyin gitu. Nah, walaupun begitu ada kemasan yang baru ini, namun tetap memakai kemasan lama juga. Nah, selanjutnya ini ada scope of differentiation di bagian intangible differentiation-nya. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada customer care and service. Jadi untuk produk Chatime ini, untuk brand Chatime, itu untuk pelayannya atau pekerja karyawan itu selalu memberikan yang terbaik kepada pelanggan. Dan juga untuk customer care ini di bagian website, Instagram, sama mobile apps-nya itu juga memperhatikan sekali tentang perilaku konsumennya seperti apa. Jadi di sini pelanggan lebih merasa terpuaskan dan lebih memilih setia untuk meminum Chatime ini gitu. Dan kemudian ada product quality or technology-nya. Nah, di sini menu yang dibuat ini dalam format digital dengan gambar produk yang terlihat jelas. Menu utama yang ditawarkan oleh Chatime itu bubble tea, yaitu teh dengan berbagai topping. Variasi teh yang ditawarkan sangat berbeda dengan teh pada umumnya. Jadi untuk kualitas dan teknologi yang dipakai juga udah modern sekali, sudah sangat nyaman dan sangat terbuktikan kalau kualitas teh dari Chatime itu sangat-sangat baik. Oke, sekian dari POP and POD brand Chatime. Jadi semuanya bisa menentukan bagaimana perbedaan dan persamaan dari Chatime dan pesaingnya, yaitu Simfutang. Mengingat kalau Simfutang itu baru masuk ke Indonesia dan Chatime itu sudah lama, apakah brand Chatime ini masih layak atau masih dapat bersaing di masa sekarang ini? Begitu. Kalau menurut kelompok kami, kalau untuk brand Chatime ini masih sanggup dan layak untuk bersaing di masa sekarang ini, mengingat banyak sekali brand mirip seperti ini saingannya, itu Simfutang yang kami masukkan, dan juga ada banyak sekali brand-brand yang mirip dengan Chatime ini. Meskipun Chatime sudah lama ada di Indonesia, tapi Chatime masih sangat-sangat layak dan mampu untuk bersaing dengan inovasi-inovasi yang ada.
Bagaimana dengan teman-teman semua? Mungkin bisa menjawab. Oke, bagian POP dan POD sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh Rara. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting product strategy of Chatime, di mana dalam produk karakteristik memiliki 5 bagian, yaitu core benefit, generic product, expected product, augmented product, dan potential product. Di mana dalam core benefit, Chatime memiliki rasa manfaat, yaitu haus, untuk mengatasi rasa haus dan keinginan konsumen akan bubble tea atau varian Chatime yang lain, dan mendapatkan efek kesegaran dan manis. Dalam generic product, Chatime selalu memperhatikan inovasi dari produknya, terutama dalam packaging. Chatime mengikuti tren yang ada dan mengambil keuntungan dengan cara mencari yang terbaik dari yang terbaru dalam bentuk fisiknya. Lalu pada expected product, Chatime yang memiliki banyak variasi mengembangkan banyak inovasi produk dan kombinasi. Lalu ada good yang cozy. Chatime dari awal sudah memberi minuman yang unik karena banyaknya variasi dan inovasi dari produk Chatime, yaitu produk utamanya yaitu bubble tea yang berinovasi seperti Chatime Pearl Milk Tea yang memiliki kombinasi rasa antara boba dengan susu dan teh, dan adanya booth yang cozy untuk dine-in atau takeaway. Lalu pada augmented product, Chatime memiliki member card, Chatime mobile application, dan dengan cara marketingnya. Dengan pelayanan seperti ini dapat memudahkan konsumen dalam memilih produk dan tetap menjaga kepercayaan konsumen Chatime itu sendiri melalui sosial media. Lalu pada core benefit, di sini saya akan menjelaskan. Core benefit berarti manfaat dari produk tersebut. Manfaat Chatime untuk mengatasi rasa haus dan keinginan konsumen akan bubble tea atau varian Chatime yang lain. Lalu ada peningkatan dan perbaikan mood dan hormon endorfin untuk menghilang stres karena minuman yang manis dan bervariasi. Ada beberapa varian Chatime seperti banana series yang memiliki manfaat kesehatan karena mengkonsumsi pisang bermanfaat untuk memperlancar pencernaan karena pisang mengandung vitamin dan serat yang tinggi. Menurunkan berat badan karena pisang memiliki kandungan kalori yang relatif kecil dan meningkatkan kesehatan otak. Lalu dalam generic product, basic product merupakan perubahan dari core benefit menjadi produk dasar, selalu menginovasikan dan memperhatikan packaging untuk mereka. Chatime mengikuti tren yang ada dan mengambil keuntungan dengan cara mencari yang terbaik dari yang terbaru dalam bentuk fisiknya. Pada saat ini, Chatime meningkatkan nilai tambah dari packaging barunya yang bernama Popcan, yang hadir dalam 8 pilihan rasa. Kemasan baru yang gampang dibawa kemana saja dan punya desain yang unik serta instagramable menjadi nilai unggul Chatime dibanding produk sejenis lainnya. Lalu pada expected product itu berarti kita menyediakan apa yang diinginkan pasar. Chatime menggunakan konsep tea cafe dengan menawarkan berbagai jenis teh mulai dari dasar tehnya sendiri yaitu oolong tea, black tea, green tea, roasted tea, dan lain sebagainya. Chatime yang memiliki banyak variasi mengembangkan banyak inovasi produk dan kombinasi. Chatime dari awal sudah memberi minuman yang unik yaitu bubble tea. Lalu Chatime juga berinovasi di rasa teh yang ada. Misalnya seperti Charm Pearl Milk Tea yang memiliki kombinasi rasa antara boba dengan susu dan teh, dan juga jus seperti mango juice dan mango slush. Adanya booth yang cozy untuk dine-in atau takeaway. Lalu pada augmented product, Chatime mempunyai keunggulan untuk konsumennya dengan memberikan layanan kartu member serta Chatime mobile application dan marketing mereka yang menarik. Dengan berbelanja menggunakan kartu Chatime, member Chatime dapat keuntungan yaitu mendapatkan poin, dan mobile application mempermudah membernya dengan cara pemasaran Chatime dalam bentuk aplikasi, mulut ke mulut, web dan sosial media di mana-mana dan terkini yang membuat Chatime menarik dan selalu mendapatkan customer yang baru setiap harinya. Lalu pada potential product, demi memuaskan keinginan konsumen dan kenaikan engagement, Chatime sangat memperhatikan perilaku konsumennya dengan cara yang unik, seperti melalui platform Instagram, Chatime mobile application, website, dan lainnya. Chatime selalu memberikan info terupdate yang membuat relasi dengan konsumen terasa lebih dekat dengan mengadakan event talk show dan online class. Sekian penjelasan dari setting product strategy of Chatime dari kami. Terima kasih.